Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Seruan Makedonia edisi khusus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyembah Engkau malam ini, mengangkat syukur kami untuk kasih kebaikan Tuhan yang menolong kami, memimpin kami sepanjang hari dalam semua aktivitas kami. Dan saat ini kami sebelum memasuki jam-jam dan istirahat kami di depan, membaca akan kebenaran Tuhan, menikmati kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong berkati kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan malam ini terambil dari Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hati. Saudara, pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik dalam kehidupan ini. Betul? Setuju? Itu kita temukan dalam kehidupan Ayub. Ketika hidupnya makmur, Ayub mengenal Allah hanya lewat apa kata orang. Mungkin lewat ajaran nenek moyang turun-temurun, atau mungkin dalam ibadah-ibadah mereka. Tetapi sekarang, setelah melewati berbagai macam pencobaan dan penderitaan yang begitu hebat, Ayub alami, matanya sendiri memandang Allah. Ia sungguh-sungguh mengalami Allah secara pribadi. Saudara, mengalami Allah artinya sungguh-sungguh merasakan Allah hadir dalam hidupnya. Karena itu, tema kita malam ini, alat peraga di tangan Tuhan. Alat peraga di tangan Tuhan, oleh Yulianto Simanjuntak, LK3. Saudara, pengalaman Pendeta Rick Warren tentu sangat mengagetkan banyak orang. Bagaimana seorang gembala senior dari gereja besar ditimpa musibah yang mengenaskan. Anak bungsunya mati bunuh diri. Rick Warren adalah figur publik yang mempesona dunia lewat bukunya The Purpose Driven Life. Namun perjalanan hidupnya penuh onak dan duri. Bagaimana tidak, saudaraku? Rick Warren adalah seorang yang baik, tapi diizinkan mengalami hal yang buruk. Ia menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Nasibnya mirip Ayub dalam Alkitab. Secara manusia, nasib Ayub sangat tragis. Semua anaknya mati karena bencana, hartanya ludes, dan dia sendiri jatuh sakit penuh borok. Puncak cobaannya adalah saat istrinya pergi meninggalkan Ayub dengan caci maki yang menyedihkan hati. Dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Artinya selalu ada pertanyaan sepanjang masa. Mengapa orang baik harus mengalami kejadian buruk? Alat peraga. Saudara, saat mengajar anak kecil, umumnya guru dan orang tua memakai alat peraga. Tujuannya agar anak mudah menangkap pelajaran, memahami apa yang sedang kita ajarkan. Karena alat peraga menjadi sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dirasa dengan indera kita, sehingga pengertian kita bertambah dan bertahan lama. Demikian halnya pengalaman hidup Rick Warren dan Ayub. Mereka menjadi alat peraga di tangan Tuhan, menjadi contoh bagi kita orang percaya. Alat peraga negatif. Lewat Ayub, Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada jaminan bagi orang percaya bebas dari penderitaan. Yang dijanjikan adalah Tuhan Maha Hadir. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan anak-anaknya. Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kisah Ayub menegaskan Tuhan berdaulat atas jiwa manusia. Iman Ayub terpelihara dan menang meski melewati lembah air mata dan kekelaman. Saudara, dari Rick Warren kita belajar bahwa tak ada yang kebal dengan masalah. Anaknya bernama Matthew sudah lama mengidap depresi. Sudah lama Matthew menyampaikan keinginannya bunuh diri pada sang ayah. Mendampingi anak yang sepanjang hidupnya depresi sungguh tidaklah mudah. Dalam kesaksiannya, Pastor Rick berkata, kami sudah mengupayakan pengobatan anak kami ke para ahli terbaik yang bisa kami lakukan. Tidak ada jaminan orang yang baik tidak akan menderita. Yang ada jaminan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Firman-Nya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang? Saya tidak melihat penderitaan keluarga Rick Warren sebagai kutuk atau karena dosa siapapun. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya. Ia mempercayakan beban dan penderitaan kepada mereka yang dianggapnya cakap atau mampu menjalaninya. Ayub dan Rick menjadi contoh. Saudaraku, ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita, Dia tidak hanya berbicara melalui firman-Nya yang tertulis. Ada kalanya Tuhan menggunakan seseorang menjadi alat peraga untuk berbicara ke dalam hati manusia. Suatu hari alat peraga itu bisa juga Anda atau saya, betul? Masalahnya tidak selalu sebagai alat peraga positif, tapi bisa juga menjadi alat peraga negatif. Ayub adalah salah satu contoh alat peraga negatif yang super istimewa. Dia kehilangan anak dan istrinya, harta benda hingga kesehatannya, ditinggalkan sahabat dan kerabat baiknya. Tetapi
justru kisah hidupnya yang buruk itu menjadi penghiburan bagi kita, menjadi alat peraga yang sempurna di tangan Tuhan. Amin. Belajarlah dari firman-Nya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Tuhan bisa memberkati kita lewat pengalaman baik maupun buruk, melalui peristiwa yang positif atau yang negatif. Ya, sebab sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah menikmati penderitaan dan kesenangan hidup secara seimbang. Dalam bukunya, Rick Warren menulis, tak ada luka kita yang sia-sia. Semua bisa dipakainya. Makin besar luka, makin besar Tuhan memakai kita. Amin. Bersiaplah menjadi alat peraga dalam tangan Tuhan. Tidak saja lewat pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga melalui peristiwa buruk dan menyedihkan. Amin. Yulianto Simanjuntak, Layanan Konseling Keluarga dan Karir, LK3. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh kami nikmati lewat kesaksian Ayub, kesaksian Pastor Rick Warren. Kuatkan kami ketika harus menjadi alat peraga Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat buat orang lain dan menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Bapa, teguhkan iman percaya kami, agar dalam menjalani kehidupan ini, mohon perlindungan-Mu Tuhan, terutama dari paparan virus COVID-19 yang sedang mewabah dalam negeri kami. Tolonglah kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam istirahat malam ini, lindungi apalah umat-Mu, jauhkanlah dari kuasa-kuasa kegelapan serta mara bahaya. Lindungi dalam ketiduran kami, agar esok pagi kami bangun dengan kesegaran baru dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan seruan Makedonia edisi khusus. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.